Berjumpa lagi pada mata kuliah pemrograman linier. Hari ini kita akan membahas metode Karush-Kontaker. Nah, jadi capaian pembelajaran untuk hari ini itu adalah diharapkan mahasiswa mampu menjabarkan kondisi optimal dan juga menjelaskan algoritma Karush-Kontaker dan juga mampu menyelesaikan masalah PNL dengan menggunakan metode KKT, saya singkat ya. Sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi berkah untuk kita. Amin. Oke, nah ini yang akan kita bahas hari ini, mulai dari bentuk umum, terus seperti apa bentuk standar, dari PNL, terus kita bahas KKT, metode KKT-nya dan contoh. Oke, bentuk umum. Nah, bentuk umumnya adalah meminimumkan suatu fungsi yang terdiri dari n variabel, di mana kendalanya itu ada sejumlah m. Bentuk kendalanya itu adalah berupa pertidaksamaan. Nah, metode KKT ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah PNL dengan kendala yang berbentuknya pertidaksamaan. Kalau kemarin kita belajar metode Lagrange atau pengali Lagrange itu untuk menyelesaikan masalah pemrograman non-linier dengan berkendala bentuknya persamaan. Nah, ini bentuk umumnya. Seperti waktu kita belajar riset operasi, maka kita perlu mentransformasikan model ini ke dalam bentuk standarnya. Bentuk standar ini maksudnya adalah tidak ada tanda pertidaksamaan lagi. Jadi seperti ini. Mungkin kalian ingat ada yang nama istilahnya variable slack atau slack variable. Ini meminimumkan ini fungsi kendalanya kita tambahkan dengan variabel baru yaitu y. Oke, dimana kita sebut saja kalau y besar itu ada kumpulan dari variabel y1 sampai ym. Jadi kalau misalnya ada banyaknya fungsi kendala kita itu ada yang bentuknya pertidaksamaan itu ada 3, maka y-nya juga ada 3. Oke. Selanjutnya, setelah kita ubah ke dalam bentuk standar, itu kalau mau menyelesaikan, kan kalau udah dibentuk standar berarti kita bisa selesaikan pakai pengali Lagrange ya. Maka kalau pakai fungsi Lagrange kita bisa bentuk seperti yang kemarin ini. Ini ada fungsi Lagrange. Nah, kalau kemarin fungsi Lagrange-nya karena berbentuk persamaan, maka hanya ada X dan juga lambda sebagai pengali Lagrange. Nah, karena dia pertidaksamaan ada slack variabel, maka bertambahlah variabel Y. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah syarat perlu untuk pengali Lagrange. Kalau kemarin kita turunkannya terhadap X dan lambda saja, karena di sini ada variabel baru Y untuk variabel slack, maka si L atau fungsi Lagrange-nya juga diturunkan terhadap variabel Y. Oke. Nah, jadi kasus minimasi ini juga kita bisa cari menggunakan syarat Kontaker. Nah, syarat ini perlu tetapi secara umum bukan merupakan syarat cukup untuk mencapai nilai minimum. Tetapi untuk problem jenis konveks, KKT ini menjadi syarat perlu dan cukup untuk sebuah minimum global. Oke, nah
ini adalah syarat dari atau metode KKT, di mana persamaan pertama ini adalah model kita yang kita punya, meminimumkan fungsi f, di mana fungsi objektifnya ini terdiri dari variabel keputusannya x1 sampai xn. Sedangkan fungsi kendalanya itu adalah ada sebanyak m buah, dinotasikan dengan fungsi g, di mana dia berupa pertidaksamaan. Nah, dapat dinyatakan dalam satu set pernyataan sebagai berikut. Ini ada persamaan kedua, 3, 4, dan 5. Jadi yang kedua ini adalah turunan dari fungsi f terhadap x, terus lambda dari fungsi kendalanya. Mirip-mirip sama fungsi kendala tadi ya. Fungsi Lagrange, maaf. Kemudian yang ketiga, lambda J, GJ sama dengan 0. Jadi banyaknya lambda ini tergantung dari banyaknya fungsi kendala. GJ-nya kecil dari sama dengan 0, lambda J-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Mungkin akan lebih kebayang kalau kita bahas soal ya. Oke, nah ini ada perlu kita perhatikan, kadang bentuk umum dari masalah kita itu tidak hanya minimum dan juga kendalanya bisa jadi lebih besar sama dengan. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya permasalahannya itu adalah maksimum kan, bukan minimum seperti persamaan yang pertama ini, maka lambda J itu yang ini di persamaan 5 tidak lambda J lebih besar sama dengan 0, tapi lambda J kecil sama dengan 0. Nah, terus jika kendalanya adalah lebih dari sama dengan, maka lambda J yang ini yang di persamaan 5 juga dibuat kecil sama dengan 0. Nah, jika permasalahannya adalah maksimum kan dan kendalanya adalah lebih besar sama dengan, maka persamaan 5 ini tetap seperti ini. Oke, ini patokan kita dalam menggunakan metode Karuskun-Tucker. Jadi ingat yang persamaan 2-5 dan ini yang perlu diperhatikan jika kasusnya tidak seperti ini bentuk umumnya. Oke, misal saya punya kasus seperti ini. Diminta untuk meminimumkan fungsi f, di mana ini fungsi f-nya. Terdapat 3 buah kendala, G1, G2, dan G3. Variabel kita A, B, C ya, berarti di sini A, B, dan juga C. Maka kita perlu, kalau kita lihat dari sini, kita perlu pertama membentuk syarat yang kedua. Kita buat syarat yang kedua, yaitu ini. F diturunkan terhadap X1, terus nanti karena ada 3 buah kendala, maka lambdanya ada 3. Lambda 1 dikalikan kendala 1, lambda 2 kali kendala 2, lambda 3 dikali kendala ketiga. Nah, sehingga diperolehlah ini. Oke. Kenapa coba ada 3? Karena untuk titik 1 itu adalah ini diturunkan terhadap X1-nya adalah A. Yang kedua, X1-nya diturunkan terhadap B, dan yang E3 ini semuanya diturunkan terhadap variabel yang ketiga yaitu C. Selanjutnya, setelah kita punya nih E1, E2, dan E3, kita penuhi syarat yang ini adalah syarat dari persamaan kedua. Selanjutnya kita lanjut untuk persamaan ketiga. Ketiga adalah lambda J dikali GJ itu sama dengan 0. Oke, dimana J-nya itu kan karena ada 3 kendala ya, jadi 1, 2, 3. Nah,
Jadi lambda 1 dikali G1 kali G2 dan G3. Mungkin kalau biar kalian apa ingat. Nah, ini kan ini G1-nya, ini G2-nya, ini G3. Jadi dibuat lebih besar sama dengan 0 semua ya. Oke, karena kita mau ubah dia bentuknya seperti ini. Nggak masalah lebih besar sama dengannya. Nanti kan ada syarat Karuskun-Tucker yang bisa kita penuhi. Oke, yang penting ruas kanannya dibuat 0. Jadi kalau misalnya ada konstanta ruas kanan, dipindahkan semua ke kiri. Oke, sampai mana tadi ya? Sampai sini. Sudah dapat. Sama dengan 0 semua. Nah, persamaan yang keempat, giginya lebih besar sama dengan 0. Maka kita buat GJ1, GJ2, GJ3-nya, sorry ya. Ketinggalan ya. Nah, terus kebanyakan kalau kalian perhatikan tadi saya jelaskan banyak berubah itu kalau modelnya bukan merupakan minimum dan juga bukan merupakan kendala yang lebih besar sama dengan, itu banyak mempengaruhi persamaan yang kelima atau syarat yang kelimanya, yaitu ini. Kita punya kasus minimum, tapi kendalanya lebih besar sama dengan. Maka kita lihat syaratnya tadi apa. Nah, kalau misalnya kendalanya positif, maka lambdanya kecil sama dengan. Jadi makanya karena semuanya kebetulan lebih besar sama dengan, maka lambdanya juga semuanya kecil sama dengan 0. Kalau misalnya kendala keduanya ada yang kecil dari sama dengan, seperti apa? Ya tentunya lambda keduanya itu lebih besar sama dengan 0. Jadi ya sesuaiin aja sama GJ-nya. Itu akan mempengaruhi si lambda J-nya. Nah, setelah kita punya ada berapa tadi? Dari E1 sampai E12, ini dapat kita gunakan untuk mencari nilai A, B, dan juga C. Nah, kalau kita lihat, bisa jadi ini kita punya beberapa alternatif pencarian. Kalau kita lihat dari persamaan 4, yang paling sederhana ya, lambda 1 sama dengan 0, karena ini 0, atau A yang sama dengan 50. Nah, kalau misalnya lambdanya adalah nilainya 0, maka kita bisa substitusikan yang mengandung lambda 1. Jadi E1 dan E3, jadi kita peroleh C-nya adalah min 0,5 lambda 3, B-nya itu jadi min 10. Ini harus bolak-balik sih ngelihatnya ke halaman sebelumnya, dan ini tinggal dicek-cek aja. Kemudian sudah dapat nilai CB-nya. Nah, kita tinggal substitusikan saja ke persamaan-persamaan yang ada. Seperti itu. Dan ingat, harus semua persamaan terpenuhi. Oke. Jadi dari sini kalau misalnya kita ambil lambda satunya yang 0, maka ada 4 kemungkinan. Apa saja? Jadi kemungkinan dari ini ada lambda 2-nya juga 0. Terus nanti jadinya menghasilkan A-nya 40, B-nya 50, C-nya 60. Nah, terus kalau misalnya
ini min 130-nya yang 0, maka lambda 3-nya 0, atau lambda 2-nya min 130, lambda 3-nya 0. Jadi menghasilkan ABC-nya seperti ini. Nah, kita lihat apakah ABC yang kita peroleh ini bertentangan dengan salah satu dari yang E1 sampai E12 ini. Kalau misalnya ada bertentangan, maka dia bukan solusi kita. Sama seperti kayak syarat suatu solusi dari SPL. Maka dia harus memenuhi semua persamaan linear yang ada pada sistem tersebut. Jika hanya ada satu saja yang tidak memenuhi, maka dia bukan merupakan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Seperti itu. Nah, ini coba-coba dimasukin, disubstitusikan. Nah, ini ada kemungkinan keempatnya seperti ini. Kenapa ada 4 kemungkinan? Dari persamaan 14 kan ada 2 persamaan ya, yang sama dengan 0. Maka ada 2 kemungkinan, lambda 2 sama dengan 0, atau ini yang berlaku sama dengan 0, dan juga lambda 3 sama dengan 0, atau ini yang sama dengan 0. Makanya ada 4. Kemudian itu untuk kasus lambda 1 sama dengan 0. Nah, terus itu kan karena ini atau ya, gimana kalau misalnya si A-nya yang sama dengan 50? Maka kita coba substitusikan lagi ke persamaan yang ada dari E1 sampai E15. Nah, kemudian didapat E16 ini, kita cari lagi kemungkinan mana yang tidak bertentangan. Nah, selanjutnya ternyata di kemungkinan yang keempat ini dia tidak bertentangan ya. Nah, karena tidak bertentangan, maka yang 4 ini yang kita peroleh. Nah, kalau mau tahu nilai lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya, tinggal kita substitusikan lagi balik ke E15 ya. Sehingga diperolehlah ini. Min 20 untuk lambda 1, min 20 untuk lambda 2, dan min 100 untuk lambda 3. Oke, sekian pembahasan saya tentang Karskun-Tucker. Kita lanjutkan diskusi pada forum diskusi. Jadi poin utamanya adalah yang pertama, kalau Karskun-Tucker ini kalian harus perhatikan ini syarat dari Karskun-Tucker ini. Jadi suatu solusi kalau kita pakai Karskun-Tucker untuk menyelesaikan masalah PNL dengan kendala berbentuk pertidaksamaan, kita harus memenuhi syarat-syarat ini. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini saya kasih namanya persamaan 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini kesemuanya harus terpenuhi. Maka dari itu kenapa tadi ada beberapa kemungkinan solusi. Nah, dicek mana yang bertentangan dan juga mana yang tidak, yang memenuhi kandidat sebagai solusi itu adalah yang memenuhi keseluruhan dari syarat-syarat ini. Nah, kalau misalnya ketemu kasus atau model yang tidak sama bentuknya seperti ini, berupa minimum dan juga kandidatnya kurang dari sama dengan, maka tidak masalah. Kita tinggal mengotak-atik dari syarat Karskun-Tuckernya, di mana paling yang berubah itu adalah persamaan kelimanya, yaitu si lambdanya. Kalau yang lainnya persamaan kedua, 3 dan 4 tetap saja seperti itu. Kecuali kalau 4, kalau misalnya ketemunya lebih besar sama dengan, berarti GJ-nya lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, paling lambdanya yang menyesuaikan. Itu aja sih intinya. Terus dicoba cek-cek. Memang ini agak panjang pengerjaannya. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita lanjut diskusi di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.